Setiap orang bisa saja berbicara. Kita tidak akan pernah di majelis kita menyalahkan siapapun. Kalau ada pendapat, karena ini ditanyakan tadi ya, kalau ada pendapat yang mengatakan begitu dan dia siap bertanggung jawab depan Allah, itu hak dia. Silakan saja. Tapi kita juga punya hak untuk menjelaskan apa yang kita ketahui. Sebagaimana juga cukup banyak selalu dikatakan, oh majelis salaf, majelis wahabi itu tidak sukain dan itu. Kan ini pendapat. Dia berpendapat, sedangkan kita juga berpendapat. Gitu kan? Dia tidak usah paksakan pendapat dia kepada kita. Kita juga tidak bisa paksakan pendapat kita kepada dia. Tapi kita harus saling menghormati di sini. Yang penting siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita kembali juga mereview keadaan Nabi SAW, tiba-tiba saya teringat. Salah satu yang pernah saya temukan dalam buku-buku sirah, yang unik ini sebelum Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi ya. Waktu beliau masih mengembala domba, salah satu yang ditulis oleh ulama sirah itu, Nabi SAW diselamatkan dari segala macam pelanggaran agama, diantaranya mendengarkan musik dan menonton para penyanyi. Itu disebutkan dalam buku-buku sirah. Satu waktu disebutkan dalam buku-buku sirah itu, beliau pernah mendengarkan dari teman-temannya pengembala-pengembala. Nabi itu mengembala domba dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Jadi 13 tahun beliau mengembala domba. Tapi nggak disebutkan di umur keberapa, di tahun keberapa ini beliau, riwayat ini cuma dikatakan salah satu riwayat pernah beliau dengar dari teman-teman pengembalanya yang lain waktu kumpul, waktu beliau mau pulang sore hari mengembalikan domba-domba, mereka menceritakan semalam itu ada acara perkawinan dan ada penyanyi, musik begini dan begitu. Sampai Nabi SAW tertarik mendengarkan cerita itu. Lalu beliau bilang, besok kalau ada acara lagi, saya akan coba melihat, tolong kamu jaga gembalaan saya. Maka dikatakan dalam buku itu, dalam buku-buku sejarah, kalau pada saat esok harinya, waktu saat beliau niat untuk pergi, beliau ngantuk dan tertidur. Dan itu terjadi sampai beberapa hari. Akhirnya beliau tidak jadi menonton dan menyaksikan hal tersebut. Ya, itu poin-poin yang sangat jelas gitu ya. Begitu juga banyak sekali ya dinukil perkataan-perkataan dari para ulama salaf, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan 4 imam madhab berpendapat bahwa semua alat musik adalah haram. Telah ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan ulama lainnya, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan akan adanya orang-orang dari umatnya yang menghalalkan zina, sutra, minum khamr dan alat-alat musik, serta akan diubah menjadi kerah dan babi. Al-ma'azif, kata beliau, adalah alat-alat musik sebagaimana disebutkan oleh para pakar bahasa Arab. Bentuk jamaknya adalah ma'zifa, ya. Yaitu alat yang dibunyikan dan tidak ada perselisihan sedikit pun dari pengikut para imam tentang haramnya hal tersebut. Ya. Itu dinukil dari buku beliau Majmu' Fatawa ya, di jilid 9 halaman 576 dan sekian banyak tentunya. Kalau kita ingin nukil ini banyak sekali pendapat ulama berhubungan dengan masalah, antum tinggal ketik saja tentang pendapat ulama berhubungan dengan masalah musik. Ya. Tapi setelah kita jelaskan hukum-hukum seperti ini teman-teman sekalian, setiap orang bisa saja berbicara. Kita tidak akan pernah di majelis kita menyalahkan siapapun. Kalau ada pendapat, karena ini ditanyakan tadi ya, kalau ada pendapat yang mengatakan begitu dan dia siap bertanggung jawab depan Allah, itu hak dia. Silakan saja. Tapi kita juga punya hak untuk menjelaskan apa yang kita ketahui. Sebagaimana juga cukup banyak selalu dikatakan, oh majelis salaf, majelis wahabi itu tidak sukain dan itu. Kan ini pendapat. Dia berpendapat, sedangkan kita juga berpendapat. Gitu kan? Dia tidak usah paksakan pendapat dia kepada kita. Kita juga tidak bisa paksakan pendapat kita kepada dia. Tapi kita harus saling menghormati di sini. Yang penting siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau di tempat musik itu sangat dekat itu dengan perzinahan, dengan khamr, kayak diskotik, kayak karaoke, itu kayak bersaudara. Ya. Kalau di sini tuh Al-Quran, hadis, ilmu, itu beda. Itu memang satu kayak fitrahnya itu sudah sejalan. Oleh karena itu saran kami lebih baik tentunya tinggalkan. Dan hati-hati bagi setiap da'i